Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini, yang kali ini berjudul Pamali. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mas Cikumunya. Nah, kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Nah, bagaimana ceritanya? Kita langsung saja yuk menuju ke ceritanya. Perhatikan dan persiapkan diri kalian baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Kakak itu menaiki sebuah batu, sedangkan aku melelahkan mataku karena melihat sosok besar tengah melotot karena kepalanya terinjak. Sebut saja namaku Dewi. Aku anak yang aneh. Aku penyendiri dan aku bisa melihat yang kalian tidak bisa lihat. Orang bilang aku indigo. Orang bilang aku punya indera keenam dan masih banyak lagi. Dan cerita ini bermula saat aku masuk ke salah satu SMA di kota B. Sewaktu SMP aku tidak memiliki teman. Lebih tepatnya tidak ada yang mau berteman denganku karena takut satu kata itu yang ada di pikiran mereka saat hendak berteman denganku. Terlebih SMP ku sendiri berada di desa, lereng gunung. Jadi hal seperti hantu memang sangat banyak, seringkali membuatku tidak dapat mengobrol dan juga tidak dapat mengontrol diri ini saat mereka datang dan mengejutkanku. Maka dari itu aku memilih bersekolah di salah satu SMA swasta guna untuk membuka lembaran baru. Namun saat aku masuk, aku bergidik bukan main. Sampai pernah berpikir untuk pindah ke SMA lain saja. Ini adalah SMA yang sangat-sangat tua. Aku tahu benar itu SMA yang dulunya juga SMA dari ibuku. Bangunannya masih bangunan lama dari zaman Belanda dan bukan itu saja. Di belakang SMA ini pun terdapat rumah sakit yang paling angker di Indonesia. Kalau aku beritahu kalian pasti langsung ngeh. Karena sudah banyak yang datang ke sana untuk keperluan TV, YouTube, dan lain-lain. Rumah sakit itu sudah lama tidak berpenghuni, sudah rubuh separuh bangunannya, dan salah satu makhluk dari sana menjulang tinggi hingga kepalanya terlihat dari SMA ku. Bayangkan saja seberapa besarnya. Namun karena ingin membuka lembaran baru, tidak aku tunjukkan jika aku bisa melihatnya. Untuk 3 tahun ke depan aku ingin menyembunyikan hal ini. Seminggu di SMA ini aku mulai terbiasa, hantu-hantunya pun tidak sebegitu menakutkan. Mungkin hanya hantu-hantu di rumah sakit itu yang menakutkan. Ya tahulah kalau hantu di rumah sakit pasti banyak luka dan berdarah-darah. Selepas upacara aku berkumpul bersama kawanku seangkatan. Hanya informasi sekolahku tidak pernah ada pramuka. Aku pun tidak tahu kenapa. Yang pasti pramuka diadakan lagi saat aku masuk ke SMA ini. Waktu itu aku dan kawanku berkumpul untuk pemilihan pramuka inti. Jadi ada pramuka wajib dan ada pula pramuka inti. Dan aku adalah salah satu yang memilih untuk masuk ke pramuka inti. Tidak ada alasan yang spesifik. Hanya saja setiap siswa diwajibkan memiliki minimal 1 ekstrakurikuler. Dan hal itulah yang membuatku memilih pramuka. Karena backgroundku sendiri SMP negeri yang sudah tidak asing dengan kegiatan kepramukaan. Itulah sebabnya aku berpikir ini akan mudah. Setelah mengikuti beberapa pertemuan, minggu depan akan diadakan diklat. Aku sendiri sudah memiliki 2 kawan dekat yang dengan senang hati berkawan denganku. Yang satu namanya Julius, panggilannya adalah Uus. Sedangkan yang satunya lagi namanya Laras. Laras ini sinden cilik yang lumayan kondang atau terkenal di kotaku. Karena sudah sering ikut pagelaran wayang kulit. Namun karena di rumahnya dia sering sendirian, akhirnya dia menyibukkan diri dengan ikut banyak ekskul, salah satunya pramuka, dan untuk minggu depan pun tempat diklat sudah ditentukan.
Namun karena panitia sendiri dari anak PA atau pencinta alam, karena sekali lagi tidak ada ekskul pramuka sebelum angkatanku, mereka memilih tempat yang lumayan jauh dan sialnya mereka pun tidak pernah ke sana. Aku ingat betul waktu itu yang berangkat hanya 8 orang termasuk aku, Uus, Laras, dan 2 orang panitia dan 1 pembina. Yang tahu persisnya tempat itu adalah pembinaku, namanya Pak Ato. Setelah memberikan pengarahan, kita pun dibawa ke sebuah bukit yang cukup rukut. Rukut sendiri berarti banyak pohon-pohonnya. Tempatnya sangat rimbun dengan jalan setapak yang hanya bisa dilewati 1 orang. Hal itu membuat kita harus berbaris. Sesamanya di bukit, kita mendirikan 3 tenda. Karena jumlah dari kita sangat sedikit, panitia dan peserta tidur dalam satu tempat. Jadi yang satu tenda cewek, yang satunya lagi tenda cowok. Sedangkan 1 tenda sisanya untuk menaruh barang-barang dan bahan makanan. Selesai mendirikan tenda, aku melihat sosok perempuan tengah mengintip di balik pohon. Aku sudah memperkirakan ini akan terjadi. Biasanya sosok-sosok seperti itu akan muncul satu persatu karena penasaran, karena melihat kaum kita, atau karena merasa terganggu. Namun kalau bisa hindari opsi terakhir, mereka akan sangat menyebalkan jika marah. Setelah memasang tenda, kita disuruh berkumpul. Dan ya, ini adalah bagian menyebalkan dalam sebuah diklat pembentukan mental. Saya mau kalian semua di sini kuat bukan hanya secara fisik, namun juga mental. Maka dari itu, kami sudah mempersiapkan hal yang menarik untuk kalian semua, kata salah satu kakak panitia, namanya Lydia. Dengar gak? Kata Lydia, pengeplak kepala Uus yang sontak membuat Uus memandang dengan tatapan sinis. Kenapa? Gak suka? Kata seorang salah satu kawan Lydia bernama Bagas. Saya manusia kak, tolong dimanusiakan, kata Uus dengan lantang. Tai ini orang, kata Bagas dengan kesal. Aku tidak ingat apa saja yang panitia itu katakan. Yang pasti aura dari mereka mengundang banyak makhluk untuk datang. Sudah, kata Pak Ato melerai. Namun walaupun sudah tidak marah, panitia itu menyeruku dan 4 orang lainnya memakan sesuatu yang digelar di daun pisang. Aku ingat betul itu adalah sesuatu seperti nasi yang dicampur dengan sayur yang diaduk menjadi satu, sehingga terlihat seperti muntahan orang. Aku bukan hanya geli, namun ingin muntah saat itu juga, dan aku melihat kawanku pun tidak jauh berbeda. Makan, abisin. Lah gak entek, sampai engko bengi gak kiro untuk mangan. Kek lah ono sing sampai muntah, muntahannya kudu dipangan bareng-bareng. Makan, abisin. Kalau sampai gak habis nanti malam kalian gak bakal dapat makan. Dan kalau ada yang sampai muntah, muntahan itu harus kalian makan bareng-bareng, kata Lydia dengan tatapan tajam. Mendengar itu pun aku berdoa di dalam hati, semoga tidak ada di antara kami yang muntah. Namun sepertinya doaku tidak terkabul. Laras muntah dan hal itu membuat Lydia merasa puas. Tapi bukan itu yang mengerikan. Yang mengerikan adalah sosok di belakang Laras yang tengah menatap Lydia dengan nyalang. Sesuai konsekuensi kita semua makan muntahan itu. Jangan tanya rasanya karena akan sangat susah untuk aku mendeskripsikannya. Namun akan lebih mudah untuk mendeskripsikan sosok di belakang Laras. Atau aku benar-benar tahu benar itu Batur, sosok yang dipelihara untuk dijadikan penjaga. Sepertinya dia tengah bereaksi atas aura dari badan tuannya. Sebenarnya aku sudah melihatnya beberapa kali. Perawakannya wanita Jawa dengan rambut yang disanggul, memakai kebaya berwarna merah dan jarit berwarna putih. Wajahnya sangat cantik, namun tatapannya kosong. Itulah yang aku lihat di hari biasa. Tidak seperti hari ini, karena tuannya merasa tidak nyaman, dia pun kemudian berubah wujudnya. Dia tidak lagi anggun, kebayanya koyak, wajahnya penuh parut,
dan tatapannya nyalang sembari mulut menganga. Sungguh perubahan yang membuatku bergidik ngari. Setelah habis makan, kita memasak untuk makan malam. Sungguh seharian ini badan seperti sedang dikerjai. Tidak ada istirahat dan terlalu banyak menggunakan fisik. Setelah masak, sekitar jam 4 sore kita melakukan penyusuran. Entah apa fungsinya, yang pasti kita disuruh untuk mengelilingi bukit pada saat itu juga. Di setiap pemberhentian, kita disuruh memungut kayu atau mengambil bukis yang bisa dimakan. Dari sini barulah aku tahu fungsi menyusuri bukit ini apa. Jadi penyusuran ini dibagi menjadi 4 pos, dan di setiap posnya ada sebuah pertanyaan, entah itu sandi morse, tali temali, dan lain-lain. Sejauh aku berjalan, semuanya aman sampai akhirnya kita akan masuk ke pos 4. Pos 4 sendiri adalah sungai. Saat kita hendak menyusur pinggiran sungai, kita berpapasan dengan seorang bapak yang habis mencari kayu bakar. Terlihat dari tumpukan kayu yang beliau bawa. "Loh, pada mau kemana, nak?" tanya bapak tua itu. "Mau nyusur sungai, pak, buat diklatnya adik-adik," kata Lydia marah. "Mending lewat atas saja, kalau surup-surup bahaya," kata bapak tua itu mengingatkan. "Iya pak," kata Lydia. Namun saat bapak itu sudah menjauh, ternyata Linda tidak mengindahkan kata-kata bapak itu. Saat itu hari sudah mulai gelap, semburat merah di langit juga sudah mulai memudar, dan kita masih menyusur sungai. Karena kita cuma bertujuh, aku ingat betul jika ganjil yang menghadapi adalah, ya, benar saja, aku melihat sosok perempuan menyejajari langkah kaki Rudi. Aku yang menganggap ini tidak beres, meminta untuk kita menuruti saja kata bapak-bapak tadi. "Kak, maaf, mending kita lewat atas saja, kak." "Kenapa? Percaya sama bapak-bapak tadi," kata Bagas nyala. Bukan. "Alah," kata Lydia memotong. Karena kesal, Bagas pun menaiki sebuah batu agar jelas melihat keseluruhan dari kami, lalu berbicara dengan intonasi keras. "Kalau kalian gak mau dan tidak bisa diatur, lebih baik kalian pulang saja. Bikin repot," kata Bagas. Namun bukan kami, ataupun bukan main. Takutku saat melihat yang dinaiki bukanlah sebuah batu, namun kepala dari sebuah makhluk yang sangat-sangat besar. Sedangkan makhluk itu melihat Bagas dengan tatapan yang mengerikan. Dari salah kaki Bagas, bukan itu saja, namun saat sosok besar itu terlihat marah, satu persatu sosok muncul penuh sampai ke ujung sungai. "Anjing, buntut," pekiku saat sudah tidak memperdulikan pandangan orang. Ya, aku memang sudah terbiasa melihat mereka, namun untuk melihat dalam jumlah yang sangat banyak begini, sungguh baru kali ini. Aku memang pernah dengar dari mbahku, kalau yang dominan pasti punya buntut, dan sialnya, salah satu dari kita menginjak sosok yang paling dominan tersebut. "Kak, pulang saja kak, balik ke tenda," kataku setengah berteriak. "Ah, dasar bocah, baru dibilangin kalau jangan ngerepotin," kata kakak itu mengentakkan kakinya kesal. "Astaga Gusti," kataku saat sosok itu berdiri di belakang kakak itu. Wajah dari sosok itu yang tadinya hitam menjadi merah menyala. Gigi taringnya keluar dari sela-sela mulutnya, namun karena auraku terlalu kentara, tatapan buto itu mengarah ke arahku. "Awakmu iso nyawang aku, kamu bisa lihat aku," kata buto itu dengan suara besar. "Omong nek bocah iki, aku rak trimo pasuryanku dihidek-hidek. Bilang ke anak ini, saya tidak terima kepala saya diinjak-injak," katanya dengan menatapku dengan nyalang. Astaga, badanku bukan lagi gemetaran tapi sudah mati rasa. Mau ngomong pun berat macam hilang suaraku. "Kak," kata sosok di belakang kakak,
Dia nggak terima kepalanya diinjak, kata aku terbata. Kamu ini ngigau, sosok apa? Kepala siapa? Kamu nggak tahu kalau ini batu, kata Dimas kembali mengentang-entangkan kakinya. Hehe, lancang, kata sosok itu kesal bukan main. Kak, awas, teriakku saat buto itu mencoba masuk ke badan kakak tingkatku. Wah, wah, raung Bagas saat makhluk itu mencoba masuk ke badannya. Bukan hanya Bagas namun semua anak juga kena. Semua bergantian masuk ke satu demi satu di antara kami. Pada saat itu yang tidak kemasukan hanya aku dan Laras. Namun Laras sendiri punya batur, dan baturnya lah yang menempati tubuh Laras. Aku meningguk menutup telingaku, aku tidak tahu mesti berbuat apa. Pada saat itu hanya anak berumur 15 tahun yang terjebak di antara orang-orang kesurupan. Namun tidak lama setelah kejadian, terdengar suara yang membuatku meraup sadar. Wih, Dewi, kata guru pembinaku sembari mengguncang-guncangkanku. Pak, kataku menahan isak tangis. Sungai masih sangat ramai, di air, di tepian, di pohon. Semua makhluk seakan datang dengan raut wajah yang marah, pastilah karena tuannya diusik. Guruku pun dengan sigap membacakan doa sembari memegang teman-temanku satu persatu. Namun tentu tidak semudah itu, satu hilang yang lainnya masuk. Begitu seterusnya. Dewi, cuma kamu yang gak kesurupan, bisa bantu bapak. Bantu apa, Pak? Tanyaku dengan tangis yang gagal aku tahan. Kamu lihat itu ada jembatan. Kamu lewat situ. Di sana ada jalan setapak, ikutin terus. Di sana ada pemukiman warga. Kita bisa minta bantuan ke mereka. Karena kalau enggak, takutnya sampai malam kita di sini terus. Sejujurnya ingin sekali aku menolak, enggan aku melewati jembatan sendirian. Namun, melihat kondisi kawanku yang seperti ini, sialnya aku tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati aku mengangguk. Aku berlari menuju jembatan yang ditunjuk oleh guruku. Namun sebagian dari makhluk-makhluk tersebut mengikutiku, mereka penasaran. Sialnya, mereka juga tahu kalau aku bisa melihat mereka. Aku berlari, namun saat aku hendak menyeberang melewati jembatan itu, sesosok putri cantik berbadan ular melihatku dengan senyuman. Aku masih lari terengah-engah di jegat begini. Bukannya makin lancar aku bernafas, malah menjadi makin sulit. Aku tahu makhluk-makhluk seperti ini memiliki energi yang besar. Dia bukan arwah penasaran, melainkan selevel di atasnya. Bah, ku bilang dia siluman. Ya, yang menjadi sepertinya biasanya semasa hidup mengabdikan diri ke makhluk-makhluk seperti ini, sehingga sewaktu mati mereka menjelma menjadi sedemikian rupa. Aku kepengen melu awakmu, aku ingin ikut kamu. Ngapunten, aku gak butuh batur, maaf, saya gak butuh abdi, kataku gemetar. Terlihat sembarat kecewa dari wajahnya. Namun akhirnya dia pergi. Aku pun melanjutkan perjalanan. Namun bukan itu saja gangguannya. Saat aku melewati jalan setapak pun tercium bau yang sangat wangi, bau bunga kopi. Namun bersetan dengan bau itu sampai aku melihat sesuatu yang berbaju putih jatuh dari tepat di atas pohon ataupun dari pohon tepat di depanku. Anjir, teriakku dengan kaget. Terlihat sosok berbaju putih dengan rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Namun aku mengabaikannya dengan terus berlari. Aku tahu saat aku berlari banyak makhluk yang mengikutiku. Namun dengan segenap hati aku mengabaikannya. Jalanan gelap hanya terbantu dari sinar rembulan. Pohon-pohon di samping jalan sangat besar dan aku sendirian. Semua seperti sedang menelanku di kegelapan. Sedang rumah warga belum juga aku temui. Yang penting lari saja dulu, gumamku dalam hati. Sampai aku menemui rumah yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu.
Kula nuwun, permisi. Aku mengatakannya berkali-kali sembari mengetuk pintu itu, sampai akhirnya bapak-bapak keluar dari dalam rumah itu. "Lo nopo to, Nduk? Ada apa, Nak?" kata bapak itu mengamatiku yang tengah ketakutan parah. "Renjang kulo, Pak. Teman saya, Pak," kataku masih terengah-engah. "Nyapo renjange? Kenapa temannya?" "Kesurupan, Pak." Raut wajah bapak itu terlihat kaget, walau begitu beliau bergegas mengambil senter beserta kentongan. Diketuknya kentongan itu berkali-kali, membuat satu persatu warga desa keluar, sampai kira-kira 20-an orang. Saat ditanya kronologinya apa, aku pun bilang untuk kesana dulu saja. Karena kesurupannya massal dan hanya guruku yang tidak kena. Jika harus menjelaskan lebih dulu, takutnya akan memakan waktu banyak. "Ya sudah, kamu jalan duluan ya, nunjukin jalan," kata bapak itu. Aku pun mengangguk sembari berjalan lebih cepat dulu. Sesamanya di sana masih saja ramai. Walaupun yang orang lain lihat hanya beberapa anak, tapi tidak di penglihatanku. Aku pun menarik nafas panjang sebelum akhirnya kembali naik ke jembatan untuk menyeberang. Ya ampun, gumam bapak itu melihat guruku yang kewalahan. Sesamanya di sana, aku sedikit menepi dari sungai, memandang orang-orang yang dengan sigap membantu anak-anak. Ini muridnya bapak, pasti buat gaduh soalnya sampai kayak gini. "Maaf Pak, tolong Pak," kata guruku lemah, tidak mengelak saat disalahkan. Warga pun merapat mengelilingi murid yang kesurupan sembari membacakan doa. Kulihat saat mereka melingkar dan membacakan doa memang ampuh. Saat yang satu keluar, yang lain tidak dapat masuk karena terdapat batas. Aku pun ikut mendoakan. Dan syukurlah selang beberapa lama mereka sadar, walau dengan badan yang sangat-sangat lemah. Namun saat kukira ini semua berakhir, dan saat mereka hendak dibawa ke rumah warga, ternyata sosok-sosok itu tidak tinggal diam. Walau tidak merasuki mereka terus mengikuti, namun ada hal yang tidak bisa aku katakan. Jadi begitulah aku membiarkan mereka mengikuti kami sampai ke sekolahan. Ratusan yang ikut kami ke sekolah, dari yang berukuran kecil hingga yang sangat besar pun ada. Hari Senin di sekolah disambut dengan kejadian hampir seluruh siswa kesurupan, bentrokan energi. Sebetulnya dari kemarin mereka tidak dapat masuk ke dalam sekolahan karena banyak makhluk lain yang membatasi wilayah sekolah sebagai teritorial mereka. Namun karena mereka merasa tidak puas, mereka pun memaksa masuk dan inilah yang terjadi. Bentrokan energi. Hal itu membuat mereka masuk ke tubuh murid-murid yang lain agar terhindar dari makhluk lain yang ada di sekolahku. "Wih, bantuin bapak megangin mereka," kata guruku yang kewalahan memegang murid yang lain. Aku pun dengan sikap membantu. Uus pun sama, dia juga tengah membantu guru yang lain untuk memegangi murid lain. Namun fokusku teralihkan ke arah ruang kesenian. Sial, umpatku melihat kawanku masuk ke sana. Aku pun membututinya. Kulihat dia tengah melenggak-lenggokkan badan. Wajahnya tersenyum namun tatapannya kosong, persis seperti saat di sungai waktu itu. "Laras," panggilku saat aku sudah di ambang pintu kesenian. Namun tidak ada jawaban darinya. Yang menambah ngeri adalah saat instrumen gamelan terdengar nyaring, persis seperti tengah diadakan pagelaran wayang. "Temanmu itu kurang ajar, pengganggu, perusak," kata Laras pelan. Aku menahan nafsu saat Laras mendekatiku dengan seringainya, seperti tengah membenciku, setengah mati. "Mereka tidak akan bisa hilang. Harus ada penawaran," katanya lagi. Dahiku berkerut. Kata-kata penawaran seperti memenuhi kepalaku. Ternyata bukan hanya aku yang mendengar. Guru pembina pramuka ternyata sedari tadi ada di belakangku, tengah memperhatikan dengan seksama. "Apa yang mereka mau?" tanyaku.
Tanya padanya, tanya pada temanmu yang lancang itu. Saat aku menjawab, guruku menarik lenganku sembari menggelengkan kepala, menandakan aku tidak perlu menanyakan sesuatu kepadanya. Ada hal yang tidak perlu ditanyakan, kata guruku sembari menarikku. Kamu pasti bisa, kamu pasti tahu juga siapa biang keladinya, kata guruku. Sedangkan aku hanya mengangguk menunjuk salah satu murid yang tengah kesurupan. Dengan sigap guruku menuju ke arah yang aku maksud, membawanya pada sosok yang tengah duduk bersila. Kesini kamu tuh. Apa yang kamu mau? Dupa Arab itu cukup untuk menebus kelakuan anak buahmu. Guruku mengangguk paham sembari mengurut keningnya. Besok jam 9. Sekarang bawa temanmu dari tubuh muridku. Beberapa menit setelah percakapan singkat itu, mereka semua satu persatu pergi dari tubuh murid-murid. Aku sedikit lega saat semua sudah mulai bisa dikondisikan. Satu persatu murid pulang dengan kondisi lemah, tapi harus bersyukur karena tidak ada satupun yang kurang dari badan mereka. Setelah semuanya pulang, sisa aku dan juga Pak Ato serta guru-guru yang lain. Wih, besok bakal ada kejadian yang lebih dari ini. Sekarang kamu pulang untuk istirahat ya, kata Pak Ato. Tanpa disuruh 2 kali pun aku beranjak untuk pulang. Keesokan paginya aku datang sedikit telat. Dari gerbang sekolah aku melihat Pak Ato tengah celingkukan lalu mendadak tersenyum saat melihatku. Dan ternyata benar, orang yang dicari pun itu adalah aku. Aku mendekati beliau hendak menanyakan keadaan sekolah. Namun bukan main kagetku saat Pak Ato membawaku ke lapangan. Sungguh di luar nalar. Sudah tersedia tumpeng, sajen, dupa, dan seperangkat sesajen lain beserta dukunnya, komplit. Loh Pak, kemarin yang dimintakan cuma dupa Arab. Tanyaku bingung melihat semua yang serba berlebihan. Pak, nggak bisa gini, ini di luar perjanjian, kataku menambahkan. Gak apa-apa Wi, takutnya kalau dupa Arab yang lain gak kebagian. Ini juga sebagai permintaan maaf, kata Pak Ato. Jika tidak membawa efek apapun, sebenarnya aku tidak akan bersikeras. Namun di lapangan yang aku lihat bukan hanya makhluk dari sungai, namun makhluk dari sekolah dan makhluk dari rumah sakit ikut mengunjungi sajian itu seakan meminta bagian. Sungguh sekolahku yang tidak begitu besar kini semakin sesak rasanya. Pak, udah Lawi, gak masalah. Ada dukun juga untuk membantu. Aku tidak meneruskan kata-kataku. Aku menarik sesajen itu pun malah akan membuat penghuni dari rumah sakit dan sekolah akan marah. Akhirnya aku membiarkan dukun itu melakukan bagiannya dan menempatkan diriku hanya sebatas pengamat, tidak lebih. Sekitar jam 9 murid disuruh ke lapangan sekolah untuk mendoakan arwah yang tidak tenang. Sebenarnya dari doa mereka sudah cukup. Aku melihat doa mereka membuat sekat pembatas antara mereka dan juga makhluk lain. Namun nyatanya guruku lebih percaya sama dukun. Setelah berdoa, satu persatu dari makhluk itu mendekat. Kulihat semakin dukun itu melafalkan mantra, semakin dekat pula makhluk itu dengan murid. Dan inilah puncak dari semuanya. Siswa disuruh bubar bebarengan dengan dupa Arab yang menyentuh bara Arab, hingga asapnya yang mengepul bertabrakan dengan siswa yang hendak pulang. Dan sialnya makhluk itu mengerumuni asap itu dan membuat terjadinya benturan energi yang lemah kesurupan. Yang kuat hanya kejang. Banyak orang salah mempersepsikan hal itu. Orang yang ingin dimasuki dan tidak bisa hanya akan bereaksi seperti teriak-teriak tanpa bisa ditanya. Sedangkan yang benar-benar masuk ke dalam tubuh mereka bisa diajak berinteraksi. Sekolah kembali kesurupan massal. Ada yang hanya ketempelan dan ada yang benar-benar masuk. Dan sayangnya yang merasuki bukan hanya dari sungai, namun yang dari rumah sakit pun banyak sekali.
Keadaan sekolah pun sangat kacau. Banyak yang terbawa histeris, meraung-raung, menangis, dan juga banyak lagi. "Wi, kok jadi gini sih, Wi?" tanya Pak Ato kebingungan. "Saya kan sudah bilang, Pak, tapi Bapak cegah. Penempatan waktunya salah. Dukunnya sok tahu dan guru-guru tidak bisa bernegosiasi dengan baik. Sudah jelas yang mereka minta kan dupa Arab, bukan seperangkat sajen," kataku dengan kesal. Pak Ato mengacak rambutnya kasar. "Lalu bagaimana ini, Wi?" "Sekolah makin kacau," kata Pak Arto. "Harusnya pulangkan siswa terlebih dahulu, kasih apa yang mereka mau, lalu memanggil ahli agama untuk mendinginkan situasi, bukan dukun." Ah, sial, aku tidak bisa menahan emosiku. Pak Ato memandangku dengan tatapan menyesal. "Saya tahu Bapak kenal dengan buto itu," kataku dengan mata penyelidik, membuat Pak Ato terdiam sejenak. "Harusnya kita nggak ke sana. Harusnya Laras nggak ke sana kan, Pak?" kataku penuh emosi. "Bagaimana kamu tahu?" tanya Pak Ato. "Cih, Laras punya penjaga, Pak. Sangat disayangkan kan? Harusnya saat memilih tumbal Bapak menyelidiki terlebih dahulu," kataku dengan tatapan nanar. "Saya tahu Bapak mau menjadikannya seakan itu kecelakaan. Maka dari itu Bapak mati-matian mengadakan pramuka di sekolah ini dan dengan senang hati menjadi guru pendamping," kataku tidak memberi Pak Arto untuk bicara. "Makanya Bapak tidak mendampingi saat menyusur sungai." "Wi, jangan melakukan pembelaan, Pak. Saya tahu semuanya Bapak ambil andil dalam kejadian ini semua." "Bapak, buto itu kesini hanya ambil bagiannya saja karena gagal memenuhi janji kan bapaknya itu. Sedangkan dupa Arab hanya pembayaran untuk kesalahan Bagas. Perjanjian baru saja dimulai kan, Pak? Tapi naas harus mengganti dengan nyawa Bapak sendiri." "Ah, kamu." Aku pergi dari tatapan tajam Pak Ato, lalu menemui kepala sekolahku. "Pak Mur, kita panggil ahli agama saja. Biar saya sama Uus yang memanggil. Dan Pak Dukun simpan dupa Arabnya, jangan dihabiskan," kataku dengan tatapan tajam. "Dukun sial," batinku dalam hati. Aku menemui ahli agama dekat sekolah. Kami menyampaikan niat kami untuk meminta bantuan dan syukurlah beliau mau membantu. Tanpa menunggu lama, kami langsung menuju sekolah. Aku ingat betul sisa 20 orang yang tidak terkena. Dan syukurlah hari itu banyak yang tidak masuk, karena kemarin terjadi hal yang sama, sehingga orang tua memilih untuk meliburkan anak mereka sampai kondisi sekolahan membaik. Dengan sisa 20 orang, kami membuat lingkaran lalu berdoa, sedangkan ahli agama dan Uus mendoakan satu persatu orang, dan saat berhasil siswa akan dimasukkan di lingkaran. Satu persatu siswa dimasukkan ke lingkaran, sedangkan Satpam sudah menghubungi keluarga siswa sampai kira-kira 3 jam waktu yang digunakan untuk membuat seluruh siswa pulih. Siswa yang pulih pun segera dipulangkan hingga menyisakan aku, dukun, ahli agama, dan 4 orang guru. "Pak, masih menyimpan dupa Arab yang saya pesan?" tanyaku. Dukun itu diam. "Pak, kalau ini nggak selesai, yang mati bukan hanya dia, tapi Bapak juga," kataku setelah menunggu Pak Ato. Dukun itu menatapku tajam, seolah ingin membunuhku pada saat itu juga. "Pak, lihat itu, sedari tadi dia mengawasimu," kataku menunjuk Laras yang menyeringai. Setelah aku menuju ke arah Laras, dukun itu mengeluarkan dupa Arab yang aku minta. Setelah dupa itu ada di tanganku, mereka mendekat. Aku hampir saja dibawa sesak karena jumlah mereka yang sangat banyak. Ini sebagai permintaan maaf. Ini untuk kesalahan kawanku. Ini untuk ketidaktahuan kami. Ini untuk setiap kesalahan yang kita lakukan. Dengan ini kami menolakmu, dan dengan ini pula kami mengantarmu pulang. Silakan ambil bagianmu. Bagianmu tidak ada di antara aku dan kawan-kawanku. Aku mengatakan sembari menabur sedikit demi sedikit dupa Arab yang ada di tanganku. Dan begitulah satu persatu di antara mereka menghilang.
menyisakan penghuni rumah sakit dan penghuni sekolah saja. Kalian juga pulang. Kalian sudah banyak mengambil bagian, kataku sembari memandang sajian yang sudah habis berantakan. Setidaknya itulah yang aku lihat, walau orang lain lihat sajian itu masih utuh. Setelah semua hilang, aku menghampiri Pak Ato. Pak, semua keputusan punya konsekuensinya. Menggadaikan nyawa seseorang untuk kepuasan pribadi itu perbuatan keji. Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran Bapak. Aku pergi tanpa menunggu jawaban. Aku menghampiri Laras dan juga terduduk dalam rengkuhan Uus. Dia pingsan mungkin saja karena energinya terkuras habis dan juga terkuras banyak. Terima kasih, kata seorang dari balik tubuh Laras. Tidak ada balasan dariku, aku hanya senyum dan yang kusunggingkan dengan terpaksa. Mengetahui guruku memiliki andil dalam masalah besar ini dan sebentar lagi nanti dia mati bukanlah hal yang menyenangkan. Namun aku sangat berterima kasih kepada sosok di belakang Laras. Masih terekam jelas kejadian tadi malam, kejadian paling menyeramkan dalam hidupku, di mana beliau menungguku di ambang pintu dengan raut wajah yang mengerikan, mengira aku juga membuat tuannya terancam dalam bahaya, dan ternyata bocah yang dia maksud bukan Bagas tapi Pak Ato. Ternyata beliau mengincar Laras sudah sangat lama. Mengetahui fakta itu menjadikan semua kejadian tidak abu-abu dan membuat semuanya menjadi sangat jelas sekarang dan terang benderang. Aku kemudian menyunggingkan senyum sekali lagi, lalu membopong Laras untuk mengantarkannya pulang. Itulah kisah yang hingga sekarang tidak dapat aku lupakan. Pak Ato meninggal sebulan setelah kejadian. Aku pun melayat pada saat itu. Meninggal karena gangguan jiwa, orang bilang. Karena sebelum meninggal beliau selalu berteriak seperti orang ketakutan. Padahal aku tahu betul penyebab ketakutannya. Itu sedikit kisah yang dapat aku bagikan, sedikit kisah di bangku SMA ku. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini dan ambil sisi positif dari cerita ini ya teman-teman, dan buang jauh-jauh yang negatifnya. Jangan lupa like, comment, dan share video kali ini. Oh ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.